Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa juga sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 2 program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Perkenankan, saya Nurani Sanada Utami, mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Fikih Ibadah. Nah, buku ini diterbitkan oleh Lembaga Ta'lif wa Nasyr Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Buku ini berisi sejumlah 332 halaman dengan 19 bab. Bab pertama yaitu tentang hukum Islam. Kemudian ada bab sholat, zakat, najasah, tayamum, toharoh, dan lain sebagainya. Nah, buku ini disusun oleh beberapa pengumpul bahan yaitu Haji Tolhah Ma'ruf, Muhammad Halimi, Syekhul Hakim, Abdullah CRB, Nanang Niamilah, dan Fuad Hasan. Nah, akan tetapi di dalam buku ini tidak ada tahun yang menunjukkan kapan diterbitkannya buku ini. Kemudian di dalam buku ini terdapat 19 bab, yaitu banyak sekali. Pertama ada hukum Islam, kemudian sholat, zakat, toharoh, tayamum, najasah, haji, umroh, kemudian korban, dan banyak yang lainnya. Nah, dalam buku ini bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang mudah dipahami, padat, dan jelas. Nah, dalam pembahasan setiap babnya dibagi menjadi beberapa subbab, dan dalam subbab-subbabnya terdapat penjelasan yang cukup rinci. Akan tetapi di dalam penjelasan tersebut tidak disertakan pendapat beberapa ulama yang merumuskan tentang hukum fikih tersebut. Nah, kemudian di dalam buku ini terdapat ilustrasi contoh yang akan menambah pemahaman kita mengenai hukum-hukum tentang fikih yang ada di beberapa bab. Nah, sebagai contoh kita buka tentang bab sholat. Nah, dalam bab sholat terdapat gambar yang menyertakan bagaimana cara menggunakan mukena yang dengan benar. Nah, sebagai contoh di dalam halaman 74 itu ada gambar bagaimana cara mengenakan mukena dengan benar, dengan baik dan benar. Nah, pada pembahasan sholat ini terdapat definisi, kemudian di bawahnya definisi terdapat dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang sholat. Kemudian ada syarat-syarat kewajiban sholat, syarat-syarat sebelum pelaksanaan sholat, kemudian pemakaian mukena dengan benar. Kemudian ada rukun-rukun sholat, teknis dan kesunahan-kesunahan, kemudian
Kemudian ada kesunahan-kesunahan setelah takbir, dan di sini pula disertakan bagaimana cara bertakbir dengan benar. Nah, sebagai contoh pada gambar ini. Nah, untuk menjelaskan tentang pembahasan tersebut, buku ini menyertakan beberapa gambar ilustrasi contoh. Sebagai contoh, mengenakan mukena dengan baik dan benar. Nah, di sini terdapat gambar bagaimana memakai mukena dengan baik dan benar. Nah, untuk pembanding di sini ada gambar yang menyatakan mengenakan mukena yang salah seperti apa, dan sebelah sini ada gambar yang menjelaskan bagaimana mengenakan mukena dengan benar. Nah, di sini kita khususnya kaum perempuan pada saat kita sholat harus mengenakan mukena yang langsungan, yaitu karena apa? Karena untuk mengantisipasi peluang-peluang terjadinya kesalahan atau mencapai pembatalan dalam sholat, hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah, di sini bagaimana mengenakan mukena dengan benar, yaitu di bagian dagu harus tertutup sampai janggut di sebelah sini, karena itu termasuk bagian dari wajah dan aurat pada saat sholat. Kemudian telapak tangan kita dianjurkan, kenapa kita dianjurkan untuk memakai mukena yang langsungan? Karena pada pergelangan tangan kita ini insya Allah akan tertutupi dengan menggunakan mukena tersebut. Nah, dengan begitu potensi terjadinya hal-hal yang membatalkan dalam sholat akan sedikit terkurangi. Kemudian saat sujud, kaki juga berpotensi untuk terlihat ketika kita menggunakan mukena dengan bawahan yang pendek. Nah, untuk itu kita dianjurkan untuk mengenakan mukena yang terusan dan ukurannya juga panjang. Kemudian pada saat ruku, ketika kita menggunakan mukena yang atas bawah, maka pada saat itu kita berpotensi untuk terjadi hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Misalkan terlihat lengan tangan, kemudian terlihat leher, dan terlihat bagian dalam tubuh kita, misalkan pergelangan tangan tadi, terus leher, karena ketika kita menggunakan mukena tersebut itu tidak tertutup dengan tidak menjamin ketika sholat itu kita tertutup gitu. Akan tapi kalau kita menggunakan mukena yang terusan, nah itu secara otomatis kita sudah terjaga dari insya Allah terjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan sholat, seperti terlihatnya leher dan juga lengan tangan. Kemudian di dalam buku ini disertakan juga referensi yang valid, yaitu dari kitab-kitab kuning yang dikarang oleh beberapa ulama masyhur, seperti kitab Fathul Qorib, kemudian kitab Fathul Wahab, kemudian ada Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Ibnu Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Nah, kekurangan dan kelebihan dan kekurangan pada buku ini, yaitu kelebihannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan padat, juga pembahasannya cukup jelas, kemudian dilengkapi dengan ilustrasi contoh yang akan menambah pemahaman kita dalam memahami pada bab-bab yang secara langsung kita harus mempraktekkan gitu. Kemudian
buku ini juga disertakan referensi yang cukup bisa dipercaya, yaitu kitab-kitab karangan para ulama masyhur seperti kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kekurangan pada buku ini yaitu tidak terdapat tahun terbit dan tidak terdapat penulis yang baku. Maka dari itu, biografi serta kejelasan siapa yang mengarang buku ini saya sendiri kurang bisa memahami gitu. Akan tetapi di sini juga dijelaskan beliau-beliau yang telah mengumpulkan bahan, yang telah berperan mengumpulkan bahan untuk sebagai materi yang akan dimuat dalam buku fikih ini. Kemudian saran kekurangan yang selanjutnya, buku ini tidak disertakan pendapat oleh berbagai ulama yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Kemudian saran dan masukan dari saya, sebaiknya ketika kita membaca buku ini kita juga harus membaca buku-buku referensi yang lain agar kita juga memahami berbagai pendapat para ulama untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi kita pada saat yang kita butuhkan. Kemudian selain itu kita juga harus membaca tentang hukum-hukum fikih lainnya agar semakin menambah wawasan kita dalam memahami hukum-hukum fikih ibadah ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.